Dalam perjalanan cinta dan hubungan, seringkali kita percaya bahwa kunci kebahagiaan terletak pada pengakuan dan kasih sayang dari orang lain. Namun, bayangkan sebuah kehidupan di mana kebahagiaanmu tidak tergantung pada perhatian atau rasa cinta dari orang lain. Sebuah kehidupan di mana kesejahteraan emosionalmu tidak ditentukan oleh pesan yang tak terbalas, tatapan yang singkat, atau komunikasi yang samar. Kehidupan seperti ini bukan mimpi yang jauh, melainkan kenyataan yang bisa kamu capai sekarang juga. Dengan menggali kebijaksanaan dari prinsip-prinsip stoikisme, sebuah filosofi kuno yang menekankan ketahanan dan kedamaian batin, kita dapat menemukan rahasia untuk meraih kebahagiaan tanpa bergantung pada keadaan luar. Lalu, bagaimana ini berkaitan dengan membuat seseorang merindukanmu? Dalam video hari ini, kita akan menjelajahi wawasan mendalam dari filosofi stoikisme dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat merevolusi pertumbuhan pribadi serta hubungan kita dengan orang lain secara mendalam. Mari kita temukan seni menciptakan kesan mendalam, bukan melalui manipulasi atau rencana yang rumit, tetapi dengan menjadi sosok yang mandiri dan penuh ketenangan batin. Dengan fokus pada pengembangan diri, membangun kemandirian emosional, dan mensyukuri momen saat ini tanpa ketergantungan, kita secara alami menjadi lebih menarik dan tak terlupakan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tetap bersama kami hingga akhir video. Setiap bagiannya dirancang dengan cermat untuk membimbingmu menuju kehidupan yang lebih stoik dan penuh makna. Mari kita mulai. Nomor 1, melepaskan keinginan untuk mengontrol. Para filsuf stoik memiliki pandangan mendalam bahwa banyak stres, frustrasi, bahkan keputusasaan yang kita rasakan berasal dari upaya kita untuk mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kendali. Kita semua pernah melakukannya, menghabiskan banyak energi untuk mencoba mengubah situasi, hasil, bahkan orang lain sesuai keinginan kita, hanya untuk menyadari bahwa sebagian besar hal itu berada di luar kuasa kita. Mungkin terdengar suram pada awalnya, tetapi sebenarnya, pandangan ini dimaksudkan untuk membebaskan kita. Ini membantu kita melepaskan diri dari belenggu harapan yang tidak realistis dan mustahil. Memahami kebijaksanaan stoik bukan berarti menyerah dan pasrah pada hidup, melainkan memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan, diri kita sendiri. Disinilah kekuatan sejati kita berada, sikap, pilihan, dan respons kita. Dengan fokus pada hal-hal ini, kita dapat membangun kesabaran, pemahaman, dan ketahanan. Inilah sumber kedamaian sejati. Melepaskan keinginan untuk mengontrol berarti menerima alur alami kehidupan. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara upaya kita dan hasilnya. Kita bisa memberikan yang terbaik dalam setiap usaha, tetapi hasilnya seringkali itu di luar kendali kita, dan itu tidak apa-apa. Ini tidak membuat usaha kita sia-sia, melainkan membantu kita melihatnya dari perspektif yang lebih sehat dan realistis. Dengan menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai yang kita pegang, tanpa terlalu terobsesi pada hasil tertentu, kita bisa hidup dengan lebih penuh dan autentik. Selain itu, ajaran stoik mendorong kita untuk melihat setiap situasi sebagai peluang untuk tumbuh, untuk menguji kembali asumsi kita tentang kontrol, kesuksesan, dan keamanan. Kekuatan sejati kita bukanlah dari mengendalikan segalanya di sekitar kita, melainkan dari menguasai diri kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti menjadi lebih fleksibel dan terbuka terhadap hal-hal yang tidak terduga. Ini berarti menyambut kejutan hidup dengan pikiran yang tenang dan hati yang siap belajar dari apapun yang terjadi. Ketika kita mengintegrasikan prinsip stoik ini ke dalam rutinitas kita akan merasakan hubungan yang lebih dalam dengan orang lain, stres yang berkurang, dan penghargaan yang lebih besar untuk momen saat ini. Kita mulai memahami bahwa kontrol bukanlah rahasia kebahagiaan. Sebaliknya, rahasia itu terletak pada keseimbangan, penerimaan, dan ketenangan batin. Melepaskan kebutuhan untuk mengontrol bukan berarti menyerah. Sebaliknya, ini adalah cara paling efektif untuk merebut kembali kekuatan kita. Ini adalah langkah menuju kebebasan batin yang mengubah cara kita memandang dan berinteraksi dengan dunia, membawa kita pada kehidupan yang ditentukan bukan oleh pengakuan dari luar,
tetapi oleh kedamaian, ketahanan, dan tujuan yang mendalam. Nomor 2, pertumbuhan diri lebih penting daripada pengakuan dari orang lain. Pernahkah kamu merasa perlu pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga? Mungkin kamu sering memeriksa jumlah like di media sosial atau merasa kecewa saat tidak mendapatkan respons yang diharapkan dari teman atau keluarga. Ini adalah jebakan umum, mencari kebahagiaan dari sumber luar, terutama dalam hubungan. Tapi bagaimana jika kebahagiaan sejati sebenarnya datang dari dalam dirimu sendiri? Stoikisme, filosofi kuno, mengajarkan hal ini. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, seperti pikiran dan tindakanmu, dan lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, seperti perasaan atau perilaku orang lain terhadapmu. Ini bukan berarti kita berhenti peduli, melainkan membangun ketahanan dan menemukan kepuasan dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan orang lain. Pikirkan momen-momen di mana kamu cemas menunggu seseorang menunjukkan bahwa mereka merindukanmu. Rasanya seperti memberikan kendali atas emosimu kepada mereka, bukan? Kamu akhirnya bereaksi terhadap tindakan mereka, yang bisa membuat emosimu kacau. Stoikisme mengembalikan kendali itu ke tanganmu. Filosofi ini memberikan alat untuk mengembangkan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan keseimbangan. Dengan menumbuhkan kebajikan ini, kita bisa membangun karakter yang kuat dan tangguh, yang menemukan kebahagiaan bukan dari validasi orang lain, tetapi dari pertumbuhan pribadi dan pencapaian kita sendiri. Pola pikir stoik ini bukan berarti kita harus memutuskan hubungan dengan orang lain atau berhenti peduli. Sebaliknya, stoikisme mendorong kita untuk membangun hubungan yang kokoh dan bermakna berdasarkan rasa hormat dan pemahaman, bukan ketergantungan atau rasa membutuhkan. Dan inilah paradoks menariknya, dengan fokus pada pertumbuhan diri dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita, kita secara alami menjadi lebih menarik bagi orang lain. Orang cenderung tertarik pada mereka yang percaya diri, penuh semangat dengan apa yang mereka kerjakan, dan nyaman dengan diri mereka sendiri. Jadi, semakin sedikit kita mengejar perhatian seseorang, semakin besar kemungkinan mereka memperhatikan, karena kita menjalani kehidupan yang paling autentik. Bagaimana jika kita mulai mengalihkan energi kita? Daripada mencari pengakuan, mari kita tuangkan energi kita untuk merawat dunia batin kita. Luangkan waktu untuk belajar keterampilan baru, mencoba hobi baru, dan menggali lebih dalam nilai-nilai pribadi kita, hal-hal yang benar-benar membuat kita bersemangat. Perjalanan penemuan dan peningkatan diri ini tidak hanya memberi kepuasan tersendiri, tetapi juga membuat kita lebih mengagumkan dan, ya, lebih dirindukan oleh orang lain. Ingat, stoikisme bukan tentang menekan keinginan kita atau menyangkal kebutuhan akan hubungan. Filosofi ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dan nilai diri kita tidak bergantung pada hal-hal tersebut. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip stoik, kita bisa mencapai kehidupan yang damai, memuaskan, dan benar-benar mandiri. Mari kita rangkul cara stoik ini, fokus pada perbaikan diri, dan temukan kebahagiaan dari dalam. Disitulah letak kebahagiaan sejati. Nomor 3, kemandirian dan ketahanan emosional. Inti dari stoikisme adalah wawasan yang sangat kuat, meskipun kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, kita sepenuhnya bisa mengontrol bagaimana kita merespons kejadian tersebut. Gagasan ini bukan hanya membebaskan, tetapi juga memberikan kita kunci untuk meraih kebebasan emosional. Stoikisme bukan tentang mematikan perasaan atau berpura-pura bahwa dunia tidak memengaruhi kita. Sebaliknya, ini adalah tentang mengenali emosi kita, memahaminya dengan mendalam, dan memilih untuk tidak membiarkan emosi tersebut mengendalikan kita. Para filsuf stoik memiliki mantra yang sangat jelas, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Ini bukan hanya cara untuk menemukan kedamaian, tetapi juga panduan praktis untuk tetap kuat secara emosional. Bayangkan situasi sehari-hari, misalnya seseorang memotong jalurmu di jalan atau temanmu membatalkan rencana di menit terakhir. Alih-alih membiarkan rasa kesal atau kekecewaan merusak harimu, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu ambil pusing dan fokus pada respons kita, bukan pada kejadian itu sendiri.
Pola pikir ini membangun rasa kemandirian yang sangat memberdayakan dan bermanfaat. Namun, kemandirian ini bukan berarti kita harus menjalani semuanya sendirian. Justru, ini membantu kita terhubung dengan orang lain secara lebih autentik, dari posisi kekuatan dan rasa percaya diri. Dalam hubungan, misalnya, stoikisme membantu kita memahami bahwa meskipun menyayangi dan peduli pada orang lain adalah hal yang indah, kebahagiaan pribadi kita seharusnya tidak bergantung sepenuhnya pada tindakan atau persetujuan mereka. Perspektif ini mendorong kita untuk membangun hubungan yang didasarkan pada rasa hormat dan koneksi yang tulus, bukan karena takut kesepian atau ketergantungan emosional. Dengan membangun ketahanan emosional, kita bisa menikmati hubungan yang lebih dalam dan bermakna tanpa kehilangan jati diri kita di dalamnya. Selain itu, stoikisme sangat menekankan hidup selaras dengan alam, menerima pasang surut kehidupan sebagai bagian dari perjalanan, yang benar-benar memperkuat ketahanan emosional kita. Filosofi ini mengingatkan kita bahwa perubahan adalah hal yang konstan, dan kemampuan kita untuk beradaptasi adalah ujian sejati dari ketahanan kita. Lalu, bagaimana cara mencapainya? Dimulai dengan kesadaran diri, secara rutin mengevaluasi pikiran dan emosi kita, terutama saat menghadapi tantangan, adalah kuncinya. Melatih rasa syukur, tetap hadir di saat ini, dan menyelaraskan aktivitas sehari-hari dengan nilai-nilai inti kita juga sangat penting. Dan yang tak kalah penting, kita perlu mempertanyakan persepsi kita. Apakah reaksi emosional kita benar-benar sesuai dengan situasi, ataukah didasarkan pada kebiasaan atau keyakinan lama yang tidak lagi relevan? Merangkul stoikisme bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain. Sebaliknya, ini tentang menjadi mercusuar bagi diri kita sendiri saat badai datang, memandu diri dengan prinsip-prinsip yang telah teruji oleh waktu. Perjalanan menuju kemandirian pribadi dan ketahanan emosional ini tidak harus dilakukan sendirian. Perjalanan ini diperkaya oleh kebijaksanaan mereka yang telah menjalani jalan ini sebelumnya. Ketika kita menerapkan prinsip-prinsip stoik, kita akan menemukan bahwa kapasitas kita untuk merasakan kebahagiaan, kekuatan menghadapi kesulitan, dan menjaga hubungan yang seimbang tumbuh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Mari kita menghadapi badai kehidupan bukan dengan mencari perlindungan, tetapi dengan menjadi kuat bersama. Nomor 4. Membangun kehidupan yang bermakna. Mari kita gali ajaran mendalam dari para filsuf stoik seperti Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus. Mereka menekankan pentingnya menyelaraskan hidup kita dengan sifat sejati kita dan irama alam semesta yang lebih luas. Pada intinya, filosofi ini mengajak kita untuk mengenali apa yang benar-benar penting dan mendedikasikan diri sepenuhnya pada prinsip-prinsip tersebut. Bagi para stoik, esensi sejati kehidupan tidak terletak pada mengejar kesuksesan eksternal, mengumpulkan kekayaan, atau meraih penghargaan. Sebaliknya, kehidupan yang bermakna berakar pada pengembangan kebajikan, kebijaksanaan, dan integritas. Hidup ini tentang berkontribusi secara aktif pada kebaikan bersama, berinteraksi dengan komunitas kita, dan membangun hubungan yang didasarkan pada rasa hormat dan pengertian. Menciptakan kehidupan yang bermakna berarti menyelami diri kita sendiri. Ini melibatkan pertanyaan mendalam tentang siapa kita dan apa yang benar-benar kita hargai. Filosofi stoik mendorong kita untuk tetap setia pada nilai-nilai tersebut, bahkan saat menghadapi tantangan atau godaan untuk mengikuti ekspektasi sosial. Stoikisme berfungsi sebagai kompas dalam perjalanan ini, memandu kita untuk memeriksa tidak hanya tindakan kita tetapi juga motivasi di baliknya. Apakah kita bertindak berdasarkan kebajikan yang sejati, atau hanya mencari pengakuan dari luar? Selain itu, stoikisme mengingatkan kita akan sifat sementara dari kondisi eksternal dan pentingnya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Pola pikir ini sangat membebaskan, karena membebaskan kita dari usaha sia-sia untuk mengontrol hal-hal yang di luar kendali kita, dan mengarahkan energi kita ke hal-hal yang benar-benar bisa kita pengaruhi, sikap, pilihan, dan respons kita terhadap dunia di sekitar kita. Dengan begitu, kehidupan yang bermakna tidak ditentukan oleh pencapaian kita, melainkan oleh cara kita menjalani hidup dan pola pikir yang kita adopsi setiap hari.
Mengadopsi pendekatan stoik berarti menerima bahwa penderitaan dan rintangan adalah bagian alami dari kehidupan. Alih-alih melihat ini sebagai penghalang kebahagiaan, kita bisa memandangnya sebagai peluang untuk tumbuh, menguatkan diri, dan memahami kompleksitas kehidupan dengan lebih dalam. Ini bukan berarti kita mencari penderitaan, tetapi menemukan makna dalam mengatasinya, belajar darinya, dan melangkah maju dengan semangat yang lebih kuat dan hati yang lebih penuh kasih. Dalam praktiknya, menjalani hidup yang bermakna melibatkan tindakan kecil sehari-hari dan langkah besar. Ini terlihat dalam kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, integritas dalam menjalankan tanggung jawab kita, dan semangat dalam mengejar hal-hal yang kita cintai. Makna hidup juga ditemukan dalam momen-momen tenang ketika kita merenungkan tempat kita di alam semesta, menghargai keindahan alam, merawat diri, dan memelihara hubungan kita. Perjalanan stoik menuju kehidupan yang bermakna bukanlah perjalanan yang harus ditempuh sendirian. Ini adalah jalan yang kita lalui bersama, saling mendukung dengan kebijaksanaan dan pengalaman. Dengan menjadikan stoikisme sebagai landasan hidup kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan hidup, tetapi juga berkembang di dalamnya, menemukan kebahagiaan, tujuan, dan makna di setiap langkah. Saat kita menerapkan prinsip-prinsip stoik, kita mulai melihat perubahan dalam cara kita mendefinisikan kebahagiaan, kesuksesan, dan kepuasan. Kita menyadari bahwa kepuasan sejati tidak datang dari pujian luar atau hal-hal material, tetapi dari hidup selaras dengan keyakinan dan nilai-nilai inti kita. Inilah rahasia kehidupan yang benar-benar memuaskan dan penuh kebahagiaan. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan pencerahan ini, di mana kebijaksanaan abadi bertemu dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari terus belajar dan berkembang bersama. Untuk wawasan lebih lanjut, saya mengajak Anda untuk menonton salah satu video yang direkomendasikan di layar. Sampai kita terhubung lagi, ingatlah bahwa perjalanan terpenting adalah perjalanan ke dalam diri kita sendiri.